ada beberapa pressure dari kemahasiswaan, dari pihak-pihak lain terkait pemira ini harus dijalankan di Maret ini. Akhirnya banyak mahasiswa yang apatis yang cuma sekedar memfollow Instagram media kampus, akhirnya mikir, ada apa ini? Kok rame-rame begini? Kok Kak Fitri ini naik lagi namanya nih? Kenapa bisa naik di media begini? Ada masalah apa? Pasti kan mereka berbondong-bondong tuh mencari tahu. Nah, disitulah titik dimana akhirnya kita mempromosikan bahwa ini loh ada pemira. Halo guys, kembali lagi di podcast Sinar Jaya Selalu di Udara. Nah guys, pada hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa yang kita tunggu-tunggu pada hari ini. Ini dia Ketua KPR Universitas Musamus Blok-E dengan membawa topik Pemilu Raya Unmus 2024-2025. Gimana nih kabarnya Kak Pit? Alhamdulillah sehat. Sudah lama nggak berjumpa ya. Jadi untuk kesibukannya apa ya Kak? Kalau untuk akhir-akhir ini sih sebenarnya kemarin selain berfokus ke pemira, sempat berfokus juga pada jurusan saya pribadi karena ya alhamdulillah kemarin saya sempat terpilih menjadi ketua himpunan, jadi harus bisa membagi-bagi waktu kan antara pemira dengan himpunan. Oh luar biasa ya, pantas nggak pernah ketemu ya, kita jarang ketemu ya, hingga mungkin bisa 2 bulan atau 3 bulan kita nggak pernah bertemu lagi ya. Tapi kalian juga kan sibuk toh. Enggak juga sih. Iya sama-sama sibuk mungkin ya, kita nggak pernah ketemu. Kakak kan ketua KPR nih, boleh nggak nih aku tanya nih? Boleh dong. Apa sih itu sebenarnya KPR tuh? Jadi KPR itu sebenarnya Komisi Pemilihan Raya. Jadi ya tugasnya tidak beda jauh dengan KPU lah, Komisi Pemilihan Umum pada suatu negara. Dia memastikan bagaimana proses pemilihan raya itu, pemilihan presma itu berjalan. Dia pihak penyelenggara. Oh iya, berarti tuh kira-kira terbentuknya KPR itu di tahun berapa? Sebenarnya kalau pembentukan KPR sendiri itu tergantung kebutuhan tiap tahun gitu. Jadi setiap presma pasti dia akan membentuk. Kalau sebenarnya pencetus KPR sendiri itu dia ada sejak tahun 2017. Ketika Undang-Undang Pemira itu dibentuk dalam Universitas Musamus. Jadi ketua pemilihan raya itu nanti dia dibentuk pada saat presma yang saat itu menjabat, dia akan turun dari jabatannya. Jadi dia akan meminta delegasi dari masing-masing jurusan untuk memberikan delegasi menjadi KPR tadi, bergabung dalam anggota KPR tadi. Nah, disitulah baru akan dirapatkan siapa yang akan jadi ketuanya. Jadi akan ada pemilihan begitu. Kita dengar-dengar nih, proses pemilihan di Universitas Musamus nih berjalan pada tahun ini, apa yang menjadi fokus utama dari pemilihan tersebut? Sebenarnya kalau kita bicara fokus utama dari tahun ke tahun tentunya hampir sama ya. Fokus utamanya adalah bagaimana demokrasi dalam suatu kampus itu berjalan, lalu terpilihnya presma baru, dan maksudnya turunnya presma yang lagi menjabat saat itu dengan segala macam pelaporannya pada saat RPJ. Jadi sebenarnya kalau ditanya fokus ya tetap fokus kita adalah pemilihan presiden mahasiswa yang untuk menggantikan presiden mahasiswa yang sedang menjabat saat ini. Apakah selama kakak menjadi ketua KPR, apakah ada kendala-kendala selama menjabat di ketua KPR di tahun 2024 ini? Mungkin kalau kendala pastinya ada ya. Cuman sebisa mungkin kami dari KPR menutup dan menyelesaikan secara pribadi begitu. Maksudnya kita menyelesaikan secara bahasanya? Damai. Ya, secara damai lah, kita menenangkan begitu. Apa strategi yang Anda terapkan untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam proses pemilihan umum di kampus? Sebenarnya tahun ini tuh cukup unik karena saya ini ketua KPR bukan yang terpilih pada saat KPR itu dibentuk awal. Jadi saya itu menggantikan ketua KPR yang sudah awalnya ada, cuma dia vakum, jadi saya menggantikan begitu. Nah, untuk strategi sendiri sebenarnya di tahun ini saya tidak sempat menerapkan strategi-strategi yang ingin saya terapkan karena ada beberapa pressure dari kemahasiswaan, dari pihak-pihak lain terkait pemira ini harus dijalankan di Maret ini. Sedangkan saya saja saya naik sebagai ketua KPR itu di awal Maret, dan saya di pressure bagaimana caranya untuk pemira ini diadakan di Maret ini juga begitu kan. Jadi bisa dibilang ini dengan tenggat waktu yang sangat sedikit untuk segala macam strategi yang saya punya itu banyak yang tidak terlaksana. Tapi dari segala macam dinamika yang terjadi sebelum bahkan saat pemira kemarin itu menjadi bisa dibilang itu menjadi suatu strategi tidak terduga karena dari apa yang naik diberitakan di beberapa akun media kampus itu menjadi pusat perhatian begitu. Akhirnya
apa ya, banyak mahasiswa yang apatis yang cuma sekedar memfollow Instagram media kampus, akhirnya mikir, ih ada apa ini? Kok rame-rame begini? Kok apa Kak Fitri ini naik lagi namanya nih? Kenapa bisa naik di media begini? Ada masalah apa? Pasti kan mereka berbondong-bondong tuh mencari tahu. Nah, disitulah titik dimana akhirnya kita mempromosikan bahwa ini loh ada pemira, ada pemilihan ini. Jangan lupa ya kalian datang memilih. Disitulah titik kemarin ada titik positifnya lah dari apa yang terjadi selama pemira. Jadi kira-kira strategi apa kakak yang mungkin tidak terjalannya begitu selama menjadi ketua KPR tahun ini? Mungkin basicnya saya kan memang awalnya manajemen ya. Yeah. Jadi sebenarnya kalau dari saya itu saya mau sekali memainkan media-media seperti medianya KPR, kalau reklame-reklame kampus untuk mempromosikan pemira nih, mengajak mahasiswa-mahasiswa begitu. Jadi saya ingin menyebarluaskan pemira ini lewat media-media, lewat reklame bahwa oh ini ada pemira, tanggalnya tanggal sekian, tanggal pastinya begitu kan. Cuma kemarin karena terkendala pressure dari kemahasiswaan, dari beberapa pihak juga, yang akhirnya banyak timelinenya kita yang harus bergeser. Karena kesiapan juga dari kita gitu kan, secara mental, secara material juga kita belum siap. Jadi kemarin banyak agenda yang timelinenya itu bergeser dari timeline aslinya, sehingga ya untuk promosi sendiri kami kemarin sempat mengalami cedera lah bahasanya di bagian promosi. Jadi kayak banyak kendala ya dalam proses pemilihan KPR 2024 ini. Jadi solusinya gimana tuh Kak biar sebenarnya dengan lancar gitu? Sebenarnya harapan saya kemarin itu tim media saya itu adalah harapan saya satu-satunya untuk bagaimana nih mempromosikan pemilihan raya ini supaya ramai peminatnya. Tapi memang karena kita ada kendala internal yang ya pastinya rumah tangga kita lah bahasanya kan, akhirnya hal-hal seperti itu tidak jadi terlaksana. Cuma harapan saya adalah di tahun-tahun berikutnya mungkin KPR bisa merencanakan lebih matang lagi, karena kemarin di tahunnya saya ini banyak perencanaan yang sebenarnya kurang matang gitu kan, akhirnya jadi sedikit amburadul karena ya itu tadi, karena tenggat waktu yang sangat mepet. Akhirnya kita mau tidak mau kita kerjanya pagi siang malam yang akhirnya perencanaan awalnya kita itu terabaikan begitu. Jadi harapan saya kalau ke depannya itu lebih ke tolong direncanakan sematang mungkin, lalu dijalankan dengan tenggat waktu yang benar-benar pasti begitu. Tapi untuk anggota KPR sendiri itu banyak ya? Atau gimana? Kalau untuk anggota saya yang per SK itu sekitar 30 lebih, ada 34 atau 35-an. Cuma ya untuk namanya seleksi alam ya. Untuk yang bergerak ya sekitar 15 sampai 20-an orang. Oh iya, tapi nggak bergerak semua berarti anggota. Ya. Cuman aja beberapa orang aja berarti. Ya, kurang lebih begitulah. Bisa ya untuk menyelesaikan masalah cuman beberapa anggota dan satu ketua KPR ya, dengan beberapa masalah yang didapat. Sangat banyak masalah-masalah yang berdatangan gitu ketika pemilihan ya. Ya, sebenarnya kalau dibilang bisa atau tidak ya buktinya sekarang sudah terlewati kan. Berarti ya tandanya alhamdulillah KPR ini mampu melewati masalah-masalah yang kadang di luar nalar juga ini kejadiannya secara tiba-tiba begitu. Iya. Biasa yang masalah yang tidak perlu dimasalahkan jadi masalah. Iya. Jadi gimana Kak selama menjadi ketua KPR, bagaimana kolaborasinya sama ormawa atau administrasi yang di kampus itu? Kira-kira bagaimana Kak? Apakah ada kendala atau gimana? Sebenarnya kalau kolaborasi sendiri, kita kan KPR itu berjalan itu kan kita punya tingkatannya. Jadi ya KPR, di atasnya kami KPR itu ada Panwasra, lalu di atasnya itu ada screening komite. Sebenarnya screening komite yang seharusnya itu dari pihak BLM. Tapi kita sama-sama tahu sendiri nih bahwa di kampus kita nih kita tidak punya BLM. BLM itu apa? BLM itu Badan Legislatif Mahasiswa. Jadi dia itu setara dengan DPR bahasanya kan. Dia itu yang sebenarnya harusnya membawahi kami. Cuma karena memang di kampus kita tercinta ini kita belum punya BLM, sehingga kita lebih screening komite kami itu dari BMKM. Nah, kalau untuk kolaborasi sendiri dengan BMKM sendiri kami terus berkolaborasi. Cuman untuk keputusan-keputusan yang selama ini kami ambil untuk pasangan calon, keputusan selama pemilihan ini sendiri kami lebih mengandalkan internal kami gitu. Kami berdiskusi dengan internal kami karena kan kami ini kan sifatnya independen ya. Iya, betul. Jadi apapun keputusan kami ya itu berarti kami KPR, bukan dicampur tangani oleh BEM atau pihak kemahasiswaan, bahkan tidak boleh mencampur tangani itu. Lalu kalau untuk kolaborasi ke kemahasiswaan sendiri,
sebenarnya saya sangat bersyukur di tahun ini walaupun pressure untuk menjalankan Pemira ini sangat-sangat mepet tenggat waktunya. Cuman apa ya, dorongan dari kemahasiswaan tentang Pemira ini sangat-sangat wah sekali, sangat-sangat luar biasa karena kami untuk bagian administrasi sendiri, untuk proposal dan segala macam kami tidak punya kendala. Itulah istimewanya kami di tahun ini. Jadi selain dorongan untuk tenggat waktu yang sangat-sangat mepet, kami juga sangat-sangat didukung begitu. Oh, jadi kemahasiswaan sangat berpengaruh untuk KPR ya untuk Iya. tahun ini. Jadi apapun yang kita perlukan kemarin, bahasa dari kemahasiswaan bahwasanya apapun yang KPR perlukan, informasikan akan diusahakan. Jadi selalu apapun yang kami inginkan, apa yang ingin kami adakan selalu diusahakan oleh kemahasiswaan. Luar biasa ya. Apakah langkah-langkah konkret yang Anda rencanakan untuk memastikan bahwa suara dan aspirasi mahasiswa tercermin dengan baik dalam hasil pemilihan umum? Kalau untuk langkah-langkah konkret biar suara mahasiswa itu tercermin dalam Pemira ya, sebenarnya kami tuh ini sudah bukan perencanaan lagi ya, karena ini sudah terlaksana. Jadi kami membiarkan bahwa Pemira ini berjalan sebagaimana mestinya. Maksudnya demokrasi ini ada begitu, hidup begitu kan. Jadi kenapa kemarin itu kami dari KPR sebenarnya kalau kita melihat persyaratan pada saat verifikasi, semua pasangan calon itu bisa kita nyatakan gagal. Tidak ada pasangan calon yang lolos karena kan memang secara pemberkasan semua pasangan calon itu mengalami kekurangan ya kan masing-masing pasangan calon. Jadi kenapa kemarin itu kami mengambil kebijakan bahwa ya udah kita loloskan semua ini pasangan calon dengan segala macam kekurangannya, sehingga ketika kami sudah loloskan itu biarlah mahasiswa sendiri yang menilai pasangan calon yang 1, 2, dan 3. Kira-kira dari penilaian mereka ini menurut mereka mana yang layak. Jadi demokrasi dalam kampus itu dia hidup. Jadi Presma yang terpilih ini bukan Presma dalam artian naik karena aklamasi, karena pemberkasan atau apa segala macam, tapi lebih ke bagaimana sudut pandang mahasiswa menilai mereka begitu. Kan mahasiswa yang memilih. Jadi naiknya mereka suaranya mahasiswa. Jadi bukan secara individu ya, tapi kan secara hak ya, suara hak. Gitu. Jadi kira-kira tuh Kak, selama pemilihan ada yang golput nggak kira-kira tuh? Kalau golput sangat disayangkan di tahun ini lumayan banyak ya. Jadi data mahasiswa aktif yang kami terima dari kemahasiswaan itu sekitar 6 ribuan. 6 ribu ya? Tapi untuk pemilihan sendiri kemarin itu cuma mencapai angka 2 ribuan. Jadi dia tidak sampai 2 ribu, dia di bawah 2 ribu lah. Yang memilih? Iya, jadi ya sangat saya sayangkan, maksudnya mahasiswa apatisnya walaupun kemarin banyak permasalahan yang kita sama-sama tahu bahwa hangat sekali diperbincangkan, tapi mereka cukup ketika untuk memilih dalam TPS itu mereka sangat-sangat ya malas tahu lah bahasanya kan apatis gitu kan terhadap Pemira ini. Kakak Fitri kan tadi bilang banyak di kampus kita mahasiswa yang apatis tuh. Kira-kira bagaimana Kak untuk menangani siswa yang apatis supaya demokrasi untuk memilih? Sebenarnya apatisme ini dari tahun ke tahun ya, ini masalah utama begitu. Dari tahun ke tahun kita tahu sendiri bahwa banyak mahasiswa yang apatis di kampus ini. Sebenarnya saya sebenarnya cukup tidak mempunyai banyak saran sih untuk hal ini, karena pertama setiap ada seruan atau apa pasti kan ada lah mahasiswa yang berbahasanya kan hak kita dong, gitu kan, kita mau kuliah nih kita memilihnya kemana gitu kan. Ada juga yang bahasanya kayak siapapun Presmanya ya udah kita tetap kuliah gitu kan bahasanya. Jadi sebenarnya apatis ini lebih cenderung ke pola pikir mereka yang dari awal aja udah ya bukan bahasanya salah ya, lebih keliru, lebih ke arah keliru begitu kan. Maksudnya dari awal mereka punya pemikiran bahwasanya ini hak mereka. Ya sebenarnya sesimpel kalau ini hak kalian kenapa nggak kalian gunakan gitu kan. Itu yang sebenarnya pola pikir seperti itulah yang banyak tertanam di mahasiswa-mahasiswa. Jadi sebenarnya kalau saran dari saya untuk evaluasi terhadap apatisme mahasiswa itu jangan cuma kami KPR yang bergerak sendiri untuk mendorong, tapi kita tahu nih bahwa dalam kampus kita ini kan ada susunan, ada struktural ormawa gitu kan, dari ormawa paling tinggi ke tengah baru bukan terbawah ya, yang di bawahnya lah bahasanya kan. Dari BMKM ada BEM Fakultas, ada himpunan. Sebenarnya saya berharapnya itu dari himpunan-himpunan juga itu untuk ikut bergerak begitu, mendorong mahasiswa. Karena kan yang terdekat dengan mahasiswa itu himpunan kan. Iya betul. Nah kalau kami KPR sendiri, maksudnya yang di atas sana, kami lebih cenderung memastikan bahwasanya proses ini berjalan. Sebenarnya untuk keapatisan ini kami tetap untuk mendorong, tapi sebenarnya besar harapan kami itu lebih ke himpunan. Himpunan ikut membantu mendorong mahasiswa-mahasiswanya, anggota-anggotanya untuk
memilih. Karena sangat disayangkan begitu, itu hak kalian, tapi kalian tidak menggunakan Iya. hak dengan semestinya. Karena hak kita satu itu sangat berarti ya. Iya, satu suara itu berarti sekali. Jadi sebenarnya itu kita bisa membantu dengan mahasiswa apatis itu dari apa ya? Dari himpunan lah, dari Himpunan, ya. himpunan untuk Iya. mendorong kan. Kita nggak punya hak banyak untuk mendorong lebih ke depan ya kan, Iya. sebenarnya lebih ke himpunan lah. Nah, Kak Fit, ada nggak nih inovasi tahun ini dengan tahun-tahun yang kemarin yang sudah dilewati? Kira-kira ada nggak? Sebenarnya kalau untuk inovasi dalam proses itu tidak ada, karena kan memang rangkaian pemira ini kan semua sudah diatur dalam undang-undangnya kan, Iya. undang-undang pemira itu. Jadi untuk inovasi tahun ini sebenarnya yang menjadi pembeda adalah kebijakan. Jadi dari tahun ke tahun yang menjadi pembeda itu pasti kebijakan. Nah, kalau di tahunnya kami sendiri, kebijakan dari kami adalah kami kemarin membuat satu peraturan kebijakannya di mana dalam pemilihan raya ini kami mau menciptakan pemira damai, pemira yang benar-benar damai, Pemira bukan damai. cuma bahasanya kan. Jadi memang kami kemarin mengambil kebijakan bahwa apabila ada terbukti gitu kan, terbukti dan ada saksinya, salah satu pasangan calon atau tim suksesnya lah bahasanya Iya. melakukan ancaman kepada pasangan calon lain, bahkan kepada KPR atau Panwasra, karena kami bekerja sama-sama dengan Panwasra nih kan. Jadi ketika misalnya ada melakukan pengancaman, ada bukti, ada saksi, kami bisa menindaklanjuti begitu. Kami bisa memberikan sanksi dengan apa yang dilakukan oleh tim sukses tadi atau pasangan calon. Nah, begitupun kalau kemarin seandainya terjadi kekerasan. Jadi kalau kekerasan sendiri kemarin kami punya sanksi adalah kami langsung diskualifikasi. Tapi nggak ada kekerasan untuk tahun ini. Alhamdulillah tidak Nggak ada. ada ya? Tapi kalau untuk ancaman kemarin sendiri, ancaman itu kemarin kami memberikan apa ya, ancaman sanksi lah bahasanya kan. Iya. Memberikan sanksi itu sebesar pemotongan suara 20%. Tapi kira-kira itu ancaman apa kira-kira? Mungkin kalau untuk ancaman sendiri jatuhnya lebih ke misalnya nih ada pasangan calon atau ada tim suksesnya lah Iya. mengancam KPR dengan atau KPR atau tim sukses lain seperti kayak nanti kalau kamu begini, kamu pilihan ini gini-gini kita pukul nih gitu kan. Makanya ancamannya ya berupa kekerasan lah begitu kan, ada bukti dan ada saksinya, itu bisa kita proses lanjut, ya, karena itu kan sudah melanggar dari kebijakan yang kita ambil begitu kan untuk menciptakan pemira yang benar-benar Iya. damai. Karena sudah dibuat undang-undang ya. Iya, seperti itu. Baik pemirsa, kita sudah di ujung acara pada hari ini. Terima kasih Kakak Fitri sudah menyempatkan waktunya pada hari ini walaupun sibuk ya. Menyempatkan waktunya sama-sama. pada hari ini. Ya, mungkin cuman itu saja. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Podcast Senaat, Jaya selalu di udara.